Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Asep Surya dari kelas 12 TAV 2. Di sini saya akan mempresentasikan materi tentang blok diagram TV dan power supply SMPS. Baiklah, kita langsung masuk ke materi yang pertama, yaitu tentang blok diagram TV tabung. Blok diagram TV tabung dimulai dari bagian antena. Antena berfungsi untuk menangkap sinyal RF yang berasal dari pemancar, kemudian sinyal tersebut masuk ke bagian tuner. Di sini sinyal RF kemudian diubah menjadi sinyal IF, kemudian masuk ke bagian penguat video IF melalui mixer. Bagian penguat video IF ini berfungsi untuk menguatkan sinyal hingga 1000 kali. Kemudian sinyal tersebut masuk ke bagian video detektor dan video driver. Video detektor berfungsi untuk mendeteksi sinyal gambar dan suara. Sinyal gambar kemudian masuk ke bagian sound IF. Sound IF berfungsi untuk menguatkan sinyal gambar, kemudian diteruskan ke bagian detektor FM. Detektor FM berfungsi untuk mendeteksi sinyal 5,5 MHz sehingga benar-benar terpisah dari sinyal gambar. Kemudian sinyal tersebut masuk ke bagian penguat audio. Di sini sinyal suara dikuatkan kembali dan masuk ke bagian speaker. Nah, kemudian sinyal gambar masuk ke bagian video driver dan masuk ke bagian warna. Di sini sinyal warna 4,43 MHz diproses dan dipecah menjadi 3 bagian warna, yaitu red, green, dan blue. Kemudian sinyal luminansi yang berasal dari bagian ini masuk ke bagian delay line. Delay line ini berfungsi untuk menunda sinyal luminansi sebesar 1 V detik. Kenapa harus ditunda? Supaya sinyal luminansi dan sinyal warna masuk bersamaan ke bagian penguat warna atau RGB, kemudian masuk ke CRT. Selanjutnya, sinyal dari sini juga masuk ke bagian sinkronisasi separator. Sinkronisasi separator berfungsi untuk memisahkan sinyal sinkronisasi dari sinyal video komposit, yang kemudian sinyal tersebut masuk ke bagian osilator vertikal. Osilator vertikal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 50 Hz, kemudian diteruskan ke bagian driver vertikal, dan sinyal kemudian diteruskan lagi ke output vertikal, dan akhirnya sinyal masuk ke bagian yoke vertikal tabung CRT. Sinyal dari sinkronisasi separator masuk ke bagian AFC. AFC berfungsi untuk mengoreksi frekuensi horizontal 15,625 kHz dan diteruskan ke osilator horizontal. Osilator horizontal berfungsi untuk membangkitkan frekuensi 15,625 kHz, kemudian diteruskan ke driver horizontal, kemudian masuk ke output horizontal. Output horizontal berfungsi untuk membangkitkan tegangan tinggi sekitar 10-20 kV untuk anoda CRT melalui flyback. Flyback ini berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi untuk mencatu atau mengaktifkan layar CRT sehingga dapat menghasilkan elektron-elektron untuk menampilkan gambar. Kemudian power supply. Power supply ini berfungsi untuk mengubah arus AC menjadi DC yang kemudian disuplai ke seluruh bagian blok diagram TV tabung, sehingga semua proses blok diagram TV tabung ini dapat berjalan.
Selanjutnya yaitu diagram blok TV LCD. Sama seperti diagram blok TV CRT, blok TV LCD juga dimulai dari antena. Antena menangkap sinyal RF dari pemancar, kemudian sinyal tersebut masuk ke bagian tuner. Di sini sinyal RF diubah menjadi sinyal IF dan masuk ke bagian mainboard. Mainboard terhubung ke blok tuner, mixer, control panel, dan loudspeaker. Pada blok mainboard ini juga sinyal audio juga diolah sampai menjadi audio yang dapat diumpankan ke loudspeaker. Dengan artian power supply sudah langsung ada pada blok ini. Keluaran IF video dari tuner diolah menjadi sinyal video yang diumpankan ke blok mixer untuk proses scanning. Mainboard juga menerima perintah-perintah pengaturan dari kontrol panel dan melalui remote dalam pengaturan gambar, suara, dan program input dan sebagainya. Kerusakan mainboard berakibat pada gambar, suara, dan program pengaturan input. Power supply. Power supply akan menyuplai tegangan ke bagian mainboard supaya mainboard ini dapat berfungsi. Panel kontrol. Panel kontrol terdapat dua bagian, yaitu pengaturan manual dan pengaturan remote. Untuk pengaturan manual sudah terhubung langsung pada TV, yaitu adanya tombol volume, kemudian tombol power, tombol menu, dan sebagainya. Sedangkan pengaturan remote yaitu berisi komponen sensor penerima remote yang akan mengumpankan perintah-perintah ke blok mainboard untuk diproses. Kemudian mixer. Sinyal gambar yang berasal dari mainboard oleh mixer dilakukan proses scanning dalam dua bagian gambar kiri dan kanan. Apabila salah satu kabel soket kita lepas, gambar hanya muncul separuh dan separuh lagi raster putih. Kalau kabel output mixer dilepas keduanya, artinya sinyal video tidak ada, maka pada layar nampak raster putih semua. Pada mainboard ini juga memproses sinyal suara. Sinyal suara masuk ke bagian amplifier dan diumpankan ke speaker kanan dan speaker kiri. Power supply juga menyuplai tegangan ke inverter. Inverter berfungsi untuk menghasilkan tegangan tinggi yang berguna untuk memberikan tegangan pada lampu neon yang ada pada panel LCD. Tegangan DC 24 volt dinaikkan dan dirubah menjadi tegangan AC bertegangan tinggi untuk dapat menghidupkan neon. Putusnya tegangan ke neon akan mengakibatkan layar LCD menjadi gelap dan suara televisi tidak hilang karena proses suara tetap berlangsung pada bagian mainboard tanpa dipengaruhi oleh rusaknya pada neon ini. Selanjutnya kita masuk ke bagian-bagian power supply SMPS. SMPS adalah jenis power supply yang memanfaatkan frekuensi tinggi. Bagian-bagiannya yaitu yang pertama rectifier. Sinyal input AC masuk ke bagian rectifier, kemudian dirubah menjadi tegangan DC karena pada bagian rectifier ini terdapat dioda bridge. Kemudian arus masuk ke bagian filter. Arus DC kemudian difilter atau disaring supaya menghasilkan arus yang cukup bagus untuk diumpankan ke bagian power switching. Pada power switching ini terdapat sebuah komponen yang berfungsi untuk men-switch on dan off-kan arus supaya menghasilkan arus AC yang berfrekuensi tinggi, yaitu sekitar 50 hingga 60 Hz. Kemudian tegangan pulsa-pulsa DC dengan frekuensi tinggi tersebut masuk ke bagian trafo switching. Nah, karena keluaran pada bagian power switching ini memiliki tegangan yang tinggi, maka sinyal masuk ke trafo switching untuk diturunkan atau dinaikkan tegangannya. Kemudian
pulsa-pulsa tersebut masuk ke bagian rectifier untuk disearahkan menjadi arus DC. Arus DC tersebut masuk ke bagian filter untuk disaring, kemudian di-feedbackkan ke error detector. Error detector adalah sebuah sirkuit komparator pada bagian sekunder dipakai untuk mendeteksi jika terjadi perubahan tegangan keluaran. Komparator bekerja dengan cara membandingkan tegangan keluaran dengan sebuah tegangan referensi, biasanya berupa tegangan diode Zener 6,8 volt. Output komparator berupa arus yang kemudian diumpan balikan ke bagian primer melalui sebuah photocoupler. Kopling menggunakan photocoupler bertujuan untuk mengisolasi ground bagian primer yang menyetrum jika dipegang dengan ground bagian sekunder. Kemudian sinyalnya masuk ke bagian PWM oscillator untuk men-switch power switching. Kerusakan dan perbaikan pada power supply. Jika sebuah televisi dicurigai mengalami kerusakan pada power supply, maka ada beberapa indikasinya, yaitu televisi mati total, sekring putus atau sekring tidak putus tetapi MCB turun. Mengapa hal ini terjadi? Kemungkinan besar adanya kelebihan beban pada rangkaian power supply yang sering juga disebut short circuit. Bagaimana cara mengatasinya? Pertama, kita ukur semua komponen yang dicurigai mengalami kerusakan, kemudian ganti sekring dan komponen yang rusak tersebut. Kemudian ciri yang selanjutnya yaitu televisi mati total, sekring tidak putus tetapi tegangan output tidak ada. Mengapa hal ini terjadi? Kemungkinan besar adanya kerusakan pada bagian osilator power supply. Yang kedua, catu 12 volt DC untuk osilator atau kontrol on off dan IC program. Cara mengatasinya yaitu dengan mengganti komponen yang rusak, biasanya terjadi pada resistor di atas 100 k ohm, optocoupler, dan transistor driver C3807. Indikasi selanjutnya yaitu televisi hidup tetapi setelah beberapa menit atau jam mati sendiri dengan indikator LED mati. Hal ini kemungkinan terjadi karena adanya solderan yang lepas atau retak dan kerusakan pada STR. Cara mengatasinya yaitu kita harus memperbaiki solderan dan mengganti komponen STR. Alhamdulillah, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.